Hao-ren akhirnya menyelesaikan ujian terakhirnya di sekolah. Setelah mengeluarkan desah lega yang panjang, dia mengambil ranselnya dari sudut ruangan dan keluar dari aula auditorium yang digunakan sebagai ruang ujian. Zhao Jiai dan Yolireng juga berada di ruang ujian yang sama dengannya. Pada saat ini, mereka masih menggaruk kepalanya dan mengusap dagu mereka karena ada beberapa pertanyaan yang sedang sulit mereka jawab. Karenanya, mereka tidak mau menyerahkan ujian mereka sebelum mereka kehabisan waktu. Sedangkan, Hao-ren, yang biasanya orang terakhir yang menyerahkan kertas ujiannya, telah menyerahkan miliknya sebelum mereka selesai. Yang lain sangat percaya itu karena semua waktu yang dia habiskan dengan Shi Yujia. Tidak seperti yang lain, Hao-ren tidak terlalu memikirkan hal itu. Alasan satu-satunya mengapa dia menyerahkan ujiannya lebih awal adalah supaya dia bisa pergi menemui neneknya di rumah Zhao Yanzi. Saat dia tiba di lantai dasar, Hao-ren membuka kunci mobil dan melemparkan ranselnya ke dalamnya dan masuk. Pada saat ini, banyak mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian mereka dan berjalan keluar dari gedung. Mobil Ford putih kelihatannya sangat menarik perhatian di latar belakang hijau kampus. Fakta bahwa Hao-ren masuk ke dalam mobil tentu saja menarik perhatian dari banyak mahasiswa. Namun, Hao-ren tidak ingin memperhatikan komentar mereka. Dia langsung memasukkan kunci mobil dan menyalakan mobil. Tok-tok. Tiba-tiba, seseorang mengetuk jendela kaca mobil di sebelah kiri. Hao-ren berbalik dan melihat seorang gadis yang sangat muda berdiri dengan malu-malu. Dia tidak dapat mengingat pernah melihat gadis ini sebelumnya, jadi dia menurun kaca jendela dan bertanya, "Ya?" "Hai senior, namaku Zhao Xiaoling, mahasiswa baru di program seni. Aku ingin belajar lukisan tradisional Cina dari Anda." Gadis ini sangat cantik dan sopan. Ini pertama kalinya Hao-ren dipanggil sebagai senior. Gadis-gadis yang masuk program seni sebagian besar berasal dari keluarga-keluarga berada, dan pakaian gadis ini lebih memastikan anggapan ini. Kelihatannya gadis ini telah memperoleh informasi tentang jadwal ujiannya dan telah menunggunya di pintu. Dia kelihatannya sungguh-sungguh dan tulus, tetapi Hao-ren telah cukup sulit berhubungan dengan ketua kelas dan tidak berani untuk terlibat dengan gadis lain. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa tentang lukisan tradisional Cina. Itu hanya gambar asal-asalan waktu itu." Gadis itu jelas sekali tidak yakin. Dia terus melihat kepadanya dengan mata penuh kepolosan dan ketulusan. "Permisi, aku harus pergi." Hao-ren menaikkan jendela mobil dan bersiap untuk pergi. Dibandingkan dengan gadis yang tempo hari menawarkan nomor kikenya kepada Hao-ren, gadis ini lebih sungguh-sungguh. Akan tetapi, Hao-ren tetap tidak tertarik. "Haha. Bukankah ini gongzi hebat dari tahun kedua?" Baru saja Hao-ren hendak pergi, Huang Sujie berteriak sambil kelaur dari gedung akademik D. Kelihatannya, dia menyaksikan bagaimana gadis cantik ini telah mendekati mobil Hao-ren dan ditolak dengan bijaksana. Kenyataan bahwa gadis-gadis cantik sekarang mendekati Hao-ren membuat Huang Sujie menyadari Hao-ren semakin lama semakin populer. Dahulu, hal seperti ini hanya terjadi pada Huang Sujie sendiri. Terlebih lagi, Hao-ren bahkan mulai mengemudi ke sekolah. Huang Sujie berpikir Hao-ren telah mencuri terlalu banyak ketenarannya.
Huang Sujie menghampiri dan berdiri tepat di depan mobil Hao-Ren, menghalangi jalan. Hao-Ren tidak berniat memberinya perhatian. Dia langsung memindahkan gigi mobil dan mulai mundur. Namun, beberapa mahasiswa yang bersama Huang Sujie sudah berjalan menuju bagian belakang mobil Ford putih dan menempati tempat yang Hao-Ren perlukan untuk memundurkan mobilnya. Ekspresi wajah Hao-Ren berubah menjadi dingin saat kemarahan mulai membakarnya. Sudah diketahui di sekolah bahwa ada permusuhan antara dirinya dan Huang Sujie. Namun, dia hanya membalas saat Huang Sujie memprovokasinya lebih dahulu. Hao-Ren bukan tipe orang yang suka memulai perkelahian. Mobil Ford kecil membuatmu besar kepala, kata Huang Sujie saat melihat ekspresi wajah suram Hao-Ren. Meskipun Huang Sujie tahu bahwa Hao-Ren memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, sebagai anak dari wakil wali kota, dia juga sangat tahu kekuatan fisik tidak berarti banyak di waktu dan zaman ini. Di mata Huang Sujie, Hao-Ren hanyalah seorang keparat yang beruntung. Hanya melalui keberuntungan belaka Hao-Ren mengenal Suhan, bisa menyelamatkan gadis kembar cantik di jalan, dapat memperoleh perhatian seluruh sekolah dengan kekuatan besarnya. Jika Hao-Ren berasal dari latar belakang yang berpengaruh, Huang Sujie tahu lebih baik membiarkannya. Sebenarnya, Huang Sujie mungkin akan berusaha menjadi temannya. Namun, jelas, Hao-Ren hanya mahasiswa biasa yang berasal dari keluarga yang sedikit berada. Huang Sujie merasa Hao-Ren menerima terlalu banyak perhatian yang tidak layak, dan dia tidak bermasalah mempertunjukkan rasa iri dan jijiknya terang-terangan. Seperti, dua macan tidak dapat tinggal dalam gunung yang sama. 1. Huang Sujie percaya Universitas Lautan Timur adalah wilayahnya, dan dia tidak tahan akan kenyataan Hao-Ren semakin populer daripadanya. Mereka yang telah menganggap berada di tangga teratas, terlalu lama biasanya berpikir berbeda dengan orang biasa. Oleh karena itu, Hao-Ren tidak bisa memahami pemikiran dan perilaku Huang Sujie. Brak! Hao-Ren keluar dari mobil dan menutup pintu dengan keras. Melihat Hao-Ren yang jelas-jelasan lebih pendek dengan berani mendekatinya, Huang Sujie yang kekar dan kuat mengambil langkah mundur tanpa sadar. Apa kau ingin peringatan kedisiplinan? Mata Huang Sujie membesar saat berkata. Semua orang di sekolah tahu dia anak wakil wali kota. Karenanya, dia pikir Hao-Ren tidak akan berani menyentuhnya. Aku beri 30 detik untuk menyingkir dari hadapanku. Hao-Ren memberi ultimatum sebelum kembali ke dalam mobil. Dia masih tidak ingin beradu fisik. Hao Zonghua baru saja membayangkan judul berita utama seperti anak ilmuwan terkenal Hao Zonghua, pelaku kekerasan sekolah, akan sangat menarik perhatian pembaca. Karena Huang Sujie dipaksa untuk mundur, saat Hao-Ren kembali duduk ke dalam mobil, dia bisa memindahkan giginya, mengatur rem parkir dan menekan pedal gas dengan ringan. Mesin mobil langsung meraung, tetapi mobil itu tidak bergerak. Situasinya telah menjadi buntu. Banyak mahasiswa yang keluar dari ruang ujian berhenti dan menonton keributan itu. Ini membuat Huang Sujie tidak memiliki jalan keluar. Dia tidak menyangka Hao-Ren akan bertindak begitu tenang dan menempatkannya di kursi panas. Walau dia tidak percaya Hao-Ren akan cukup berani untuk menabraknya dengan mobil, dia takut Hao-Ren tiba-tiba akan kehilangan kesabarannya. 10, 9, 8, 7. Hao-Ren menurunkan jendela mobil dan mulai menghitung mundur dengan sikap yang tenang dan terkendali.
Apa kau benar-benar berpikir kau punya nyali untuk menabrakku? Huang Sujie sangat marah dan menginjak kap mobil Ford putih dengan kakinya. Seketika, bekas tapak kaki telah ditambahkan ke badan mobil yang tadinya tidak ternoda. 6, 5, 4. Hao-Ren terus menghitung mundur tanpa sedikit pun perubahan emosi di wajahnya. Huang Sujie tidak dapat memahami mata Hao-Ren yang anehnya tidak beremosi. Namun, dia dengan jelas tahu tapak kaki di badan mobil telah membuat Hao-Ren marah. Kelang! Hao-Ren memindahkan gigi mobil, dan mobil tiba-tiba bergegas maju ke depan sedikit. Karena pengaturan rem parkir, mobil itu tidak melesat ke depan, dan hanya awan debu yang membumbung. Mobil itu sekarang meraung seperti binatang buas yang mengerikan. Dengan sinar matahari bersinar dengan teriknya, satu tetes keringat besar meluncur dari ujung dahi Huang Sujie. Aku akan membiarkanmu menang kali ini. Huang Sujie segera menyingkir. 2, 1. Hao-Ren dengan tenang selesai menghitung mundur, melepaskan rem parkir, dan menginjak pedal gas. Dia melaju keluar dari lapangan parkir dan keluar dari sekolah dengan belokan yang mulus. Dia tetap tenang selama seluruh kejadian itu. Namun, ketenangan jenis ini tidak memungkinkan penyerangan apapun. Haha, Gongzi semakin lama semakin tangguh. Huang Sujie bukan tandingan Gongzi. Oh, kakak. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap gadis yang mengganggu Gongzi? Dari kejauhan Lu Lili berbicara dengan Lu Linlin. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa memperingatkannya dan memberitahunya untuk menjauh dari Gongzi. Itu sudah cukup. Lu Linlin menepuk kepala Lu Lili. Sebagai tanggapannya, Lu Lili cemberut dengan kesal. Minggu ini, mereka telah menghentikan banyak gadis-gadis yang mendekati Hao-Ren, dan mereka memiliki alasan yang jelas. Gongzi perlu memusatkan perhatiannya pada kultivasinya dan tidak boleh dialihkan perhatiannya oleh wanita-wanita. Tentu saja, kakak beradik ini menganggap mereka sebagai pengecualian. Hao-Ren mengemudi langsung menuju rumah Zhao Yanzi dan tiba di sana jam 4 sore. Pada waktu ini, Zhao Yanzi masih ada di rumah, dan Zhao Guang masih di kantor. Zhao Hongyu bekerja di rumah untuk berada di sisi nenek. Hao-Ren memasuki rumah dan memberitahu Zhao Hongyu bahwa nenek pergi untuk tinggal di Zhejiang selama 1 bulan. Kau pergi hari ini? Zhao Hongyu terkejut. Ya, butuh 3 jam perjalanan ke sana. Kami mungkin bisa sampai di sana sebelum gelap, Hao-Ren menjawab. Dalam 2 hari terakhir, Hao-Ren telah melakukan penelitian menyeluruh tentang rute dan lama perjalanan ini. Maaf sudah merepotkanmu selama 2 hari ini. Lihatlah, kau bahkan tidak pergi bekerja dan harus menghabiskan sebagian besar harimu di rumah bersamaku, kata nenek sambil berdiri. Meskipun Zhao Hongyu ingin membujuk nenek untuk tinggal lebih lama, dia menyerah saat melihat nenek dengan jelas dan tak dapat digoyahkan hendak pergi. Aku tahu sebentar lagi ulang tahun Zi. Amplop merah ini untuknya. Nenek mengeluarkan 1 amplop merah dan mendorongnya ke dalam tangan Zhao Hongyu. Dari ketebalan dan besarnya amplop merah itu, Zhao Hongyu dapat mengetahui bahwa paling sedikit beberapa ribu yuan di dalamnya. Zhao Hongyu tidak ingin menerima amplop merah dengan nilai yang begitu besar. Tetapi nenek menunjukkan wajah yang serius dan berkata, "Ini ekspresi rasa terima kasihku. Aku akan marah jika kau tidak menerimanya." Zhao Hongyu terkekeh. "Yah baiklah,
Aku akan menerimanya mewakili Zi. Pesta ulang tahun ini akan menjadi pesta keluarga yang berkumpul sebagian besar kerabat Zhao Guang. Aku minta maaf tidak bisa mengundangmu. Itu bukan masalah. Wanita tua sepertiku tidak lagi biasa dengan pertemuan yang meriah dan ramai. Mari bertemu lagi saat aku kembali dari Zhejiang, jawab nenek. Kemudian, dia menuju kamarnya di lantai 2 untuk mengemas barang-barang miliknya. Dalam ruang tamu, Zhao Hongyu melihat kepada Hao Ren dengan khawatir. Apa perasaanmu sedang buruk? Tidak juga, Hao Ren menggelengkan kepalanya. Jumat malam adalah pesta ulang tahun Zi. Aku berencana untuk membiarkannya izin selama 2 hari ke depan untuk beristirahat di rumah. Bagaimana kalau sebagai gantinya aku memperbolehkannya pergi ke Zhejiang bersamamu selama 2 hari ke depan? Zhao Hongyu bertanya, mencari pendapat Hao Ren. Mungkin tidak kali ini. Aku hanya membawa nenek ke sana dan tidak tahu banyak seperti apa di sana. Jika aku membawa Zi, ada kemungkinan dia tidak senang di sana, Hao Ren menerangkan. Zhao Hongyu berpikir sedetik dan menambahkan, jangan terlalu memberi dirimu terlalu banyak tekanan. Kau sudah mencapai level setengah kan dalam waktu singkat, dan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Meskipun kau tidak mencapai level kan, Lautan Timur masih bisa mengendalikannya di sisi kami. Tepat saat itu, nenek membawa kopernya keluar dari kamarnya, dan Hao Ren bergegas naik ke atas tangga untuk membantu. Meskipun Zhao Hongyu masih memiliki banyak pertanyaan, dia harus menahannya di depan nenek. Zhao Hongyu mengantar Hao Ren dan nenek ke pintu dan melihat mobil mereka menjauh. Setelah menghela napas kecil, dia kembali masuk ke dalam rumah. Hao Ren yang mengemudi menuju jalan bebas hambatan dengan lancar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ren, kau tidak terlihat dalam suasana hati yang baik, duduk di sebelahnya. Nenek mau tidak mau harus bertanya. Tidak apa-apa. Hao Ren tersenyum kecil dan terus mengemudi. Dengan sepercik kekhawatiran di wajahnya, nenek mengamati Hao Ren dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Anak-anak dapat merawat dirinya sendiri saat mereka besar. Ren punya masalahnya sendiri yang harus diatasi, tetapi dia pasti akan berhasil, pikirnya. Lin, Lily, aku tidak apa-apa. Kalian tidak perlu mengikutiku lagi, kembalilah. Hao Ren tiba-tiba menaikkan kepalanya sedikit dan berbicara pada lonceng kecil di pergelangan tangannya melalui pikirannya. Jauh tinggi di udara, sinar cahaya hijau dan sinar cahaya sian langsung berbalik. Setelah 3 jam mengemudi, mobil itu akhirnya tiba di sebuah kota kecil di provinsi Zhejiang. Dengan bantuan dari penduduk lokal dan GPS, dia akhirnya sampai di sebuah kampung kecil yang jauhnya paling sedikit setengah jam perjalanan dari kota. Dibandingkan dengan kota Lautan Timur, kampung kecil dengan batu bata merah dan dinding-dinding putih terlihat sedikit kumuh. Mengemudi di sepanjang jalur berliku-liku, Hao Ren merasa seperti berlomba dengan traktor yang melepaskan asap hitam. Hao Ren bangga keahlian mengemudinya yang mencegah mobil tersebut untuk jatuh ke ladang-ladang di samping jalan. Mereka bertanya pada orang-orang di sepanjang perjalanan dan melaju sampai akhirnya berhenti di sebuah halaman kecil. Mendengar mobil mereka, seluruh anggota keluarga keluar untuk menyambut mereka. Seorang wanita tua berdiri di paling depan adalah teman bermain masa kecil nenek.
Melihat nenek, dia melangkah maju dengan gembira. 5 kecil. Merasa gembira, nenek keluar dari mobil dan menarik wanita tua itu ke dalam pelukannya. Daun kecil. Wanita tua dengan keriput di seluruh wajahnya memeluk nenek. Mereka saling berpelukan dengan gembira. Setelah memarkirkan mobil di halaman, Hauren keluar dari mobil dan menyapa, "Halo, Nenek." "Oh, cucu laki-lakimu sudah besar." Wanita tua itu melihat Hauren dan berkata. Hauren mengangguk sambil tersenyum malu. Wanita tua itu teman baik nenek di masa kecilnya. Setelah dia menikah ke dalam keluarga dari tempat yang sangat jauh, nenek tidak pernah melihatnya lagi hingga sekarang. Setelah terpisah bertahun-tahun, kedua wanita itu sangat emosional. Hauren bisa saja kembali setelah membantu neneknya menyesuaikan diri. Namun, karena semangatnya yang turun akhir-akhir ini, dia memutuskan untuk tinggal di sini beberapa hari, jauh dari kota. Nenek tua mengantar nenek dan Hauren masuk ke dalam rumah. Mereka telah mempersiapkan jamuan sederhana, dan Hauren makan bersama mereka. Setelah mengetahui Hauren ingin tinggal di sana selama beberapa hari, sang nenek tua segera membersihkan kamar tamu. Kamar itu sebuah kamar kecil yang dibangun dengan ubin dan batu bata, dan memiliki satu tempat tidur kayu dan satu set alas tidur di dalamnya. Mereka mencuci wajah mereka dan menggosok gigi mereka di wastafel di pekarangan, dan jamban ada di luar halaman. Namun, nenek sangat senang dengan fasilitas sederhana ini. Dia biasa tinggal di rumah tua yang mirip seperti ini, dan dia menemukan tempat ini nyaman dan menenangkan. Dibandingkan dengan apartemen di pusat kota dan rumah modern di dekat laut, dia lebih memilih rumah pedesaan jenis ini. Ada beberapa cucu nenek tua ini dalam rumah, dan mereka berusia 7-8 tahun. Melihat Hauren untuk pertama kali, mereka menatapnya dengan penasaran, dan beberapa yang nakal bahkan mencoba untuk mengganggunya. Mereka mengingatkan Hauren pada masa kecilnya sendiri karena dia nakal dan berani sama seperti mereka. Karena anak laki-laki nenek tua bekerja di kota di dekat sana, hanya 2 menantu perempuan dan cucu-cucu yang tinggal di rumah bersama nenek tua selama hari kerja. Ini adalah keluarga sederhana. Meskipun mereka tidak kaya, mereka bersahabat dan tulus. Nenek akan merasa santai dan nyaman di sini sambil berhubungan kembali dengan teman masa kecilnya selama 1 bulan dia menginap. Di sore hari, nenek tua mengumpulkan cucu-cucunya dan memandikan mereka di pekarangan. Anak-anak melepaskan baju mereka dan berlompatan di dalam bak mandi besar. Melihat kelakuan anak-anak, nenek Hauren tertawa terbahak-bahak. Dia cinta anak-anak kecil. Tanpa kenyamanan pancuran, Hauren mengambil baskom dan membersihkan dirinya sebisanya dengan air dan handuk dalam kamar kecilnya yang sederhana. Desa ini tanpa kebisingan kota dan kemewahan palsu, ini adalah tempat yang sempurna bagi Hauren untuk melepas kepenatan. Di hari kedua, setelah makan pagi yang sederhana, bubur dan acar, Hauren pergi ke bukit terdekat sendirian. Udaranya beberapa kali lebih segar daripada daerah pinggiran kota lautan timur, dan Hauren berjalan menaiki bukit dan memilih lapangan rumput sebelum duduk bersila. Inti sari naga dalam tubuhnya mulai berputar, menyerap esensi alam yang relatif lebih kental di sini.
esensi alam akan mengalir melalui 108 titik-titik akupuntur di sekujur tubuhnya sebelum muncul ke dalam inti sari naga. Tanpa ada gangguan, obsesi dan penolakan, Hao Ren merasakan alam dalam diam. Kelima esensi elemen kelihatannya bertumbuh perlahan dari level saat ini yaitu pukul 0.35. Musim semi sudah berakhir dan musim panas baru saja dimulai. Bunga-bunga liar di gunung mekar sempurna, dan angin semilir menggoyangkan lautan bunga. Pemandangan ini biasa untuk penduduk lokal, tetapi bagi Hao Ren, itu tempat yang sempurna untuk melakukan kultivasi. Tau memunculkan satu, satu menimbulkan dua, dua memunculkan tiga dan tiga memunculkan segala hal. 1. Ketiadaan, alasan untuk berada. 2. Yin dan Yang. 3. Surga, bumi dan manusia, atau bisa dianggap spiritualitas, materialitas dan perantara. Hao Ren mengkultivasi esensi 5 elemen dalam tubuhnya sambil menimba pemahaman dunia dalam alam yang murni. Melihat matahari sudah terbit di atas kepalanya, Hao Ren berdiri dan berjalan menuruni bukit, merasa disegarkan. Keluarga nenek tua baru saja hendak makan siang saat Hao Ren kembali. Mereka berpikir dia telah berkeliling di sekitar desa, tidak mengetahui dia bermeditasi di bukit selama 5 jam. Enggan untuk makan siang, anak-anak masih bersenda gurau di pekarangan. Adegan yang hidup ini tiba-tiba memberi Hao Ren yang baru saja keluar untuk pengolahan beberapa inspirasi. Untuk mengkultivasi Tao surgawi, seseorang pertama-tama harus mengkultivasi Tao makhluk fana. Klan Naga Lautan Timur melakukan kultivasi Dao makhluk fana dengan tinggal di dunia manusia. Dao surgawi mistis dan jauh, sementara Dao makhluk fana nyata dan dekat. Bagaimana seorang kultivator memahami rahasia Dao surgawi tanpa cinta dan gairah? Nenek, aku selesai. Hao Ren meletakkan sumpitnya dan berjalan santai keluar dari pekarangan. Anak itu, bagaimana dia makan begitu cepat? Nenek merasa jengkel. Berpegangan pada inspirasi ini dalam hatinya, Hao Ren pergi ke bukit. Tidak tinggi atau ditutupi oleh hutan lebat, bukit ini memiliki sisi yang menghadap matahari sementara sisi lainnya membelakangi matahari membentuk gambar sempurna dari Yin dan Yang. Hao Ren duduk, merasakan inspirasi itu telah menyatu dalam tubuhnya dan mengaktifkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Logam, tenam. Pancaran pedang energi putih muncul di ujung jari kelingking kanannya. Air, 7. Pancaran pedang energi biru ditembakkan keluar dari jari telunjuk kirinya. Kayu, 10. Gelombang pedang energi hijau ditembakkan keluar dari jari tengah kanannya, memotong sebuah garis rendah di tanah yang ditutupi rumput. 5 elemen di dunia adalah air, api, logam, kayu dan tanah, dan mereka merawat semua yang ada di dunia. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa apa yang Suhan ajarkan selama sesi melukis, sesungguhnya metode pelatihan yang benar. Mengubah 5 elemen menjadi yang lain sesuai keinginan adalah inti dari teknik kultivasi 5 unsur. Pancaran pedang energi hijau, biru, merah, kuning, dan putih ditembakkan keluar dari jari-jarinya satu demi satu. Pancarannya pucat dan lemah tetapi indah seperti kembang api. Pedang energi 5 elemen. Dengan menggunakan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, 5 elemen dalam tubuh Hao Ren sepenuhnya diaktifkan.
Susunan formasi 5 elemen yang seimbang dengan baik mulai berputar di sekitar inti sari naga. Esensi yang hilang selalu diisi kembali oleh esensi yang baru, dan gerakan ini disebut sirkulasi. Kayu melahirkan api, api melahirkan tanah, tanah melahirkan logam, logam melahirkan air, air melahirkan kayu. Itulah kreasi yang timbal balik dari 5 elemen. Kelelahan, Hauren menghembuskan napas panjang sebelum berbaring di atas rumput. Sirkulasi esensi yang mengikuti gulungan pedang cahaya pemecah bayangan telah mengosongkan dirinya. Proses kultivasi adalah proses penghancuran dan pembentukan yang memungkinkan perluasan batasan seseorang terus-menerus. Setelah mengisi kembali kelima elemen dalam tubuhnya, Hauren merasa nilai kultivasinya telah melampaui batas sebelumnya. Dibandingkan dengan nilai tujuan akhir kultivasi yaitu 1, nilai kultivasinya sekarang hampir mencapai 0,7. Dia menurunkan esensi alamnya sebelum meningkatkan tingkat kultivasi dengan melatih gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Metodenya untuk menghancurkan sebelum membentuk berhasil. Master level Kuan selalu menempatkan dirinya dalam pengasingan sebelum membuat perubahan menuju level Qian. Kultivasi Hauren di alam liar juga bisa disebut kultivasi pengasingan. Saat kegelapan mulai muncul, Hauren berjalan menuruni bukit dan kembali ke rumah nenek tua untuk beristirahat. Tidak melihat Hauren hampir seharian, nenek berpikir dia telah berkeliling tanpa tujuan di desa. Dia merasa lega saat melihat ekspresi damai di wajah Hauren, berpikir akhirnya Renya telah berhasil membuang pikiran yang menyusahkannya. Setelah makan malam, Hauren kembali ke kamarnya untuk melanjutkan pengolahan. Dia berharap memperoleh terobosan dalam 2 hari. Itulah mengapa dia datang ke sini dengan nenek dan tidak membawa Zi bersama mereka. Dia telah bekerja keras pada pengolahannya akhir-akhir ini, tetapi dia juga telah mengalami masalah dengan gangguan harian. Jika dia bisa melakukan kultivasi dengan damai setiap hari seperti ini, dia percaya dia akan dapat mencapai level Kan lebih awal. Suhan telah mengasingkan dirinya dari semua gangguan yang tidak penting di kota dan memfokuskan semua perhatiannya pada kultivasi, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Dao Surgawi dan Dao Makhluk Fana pada saat bersamaan. Itulah mengapa dia membuat terobosan satu demi satu dan akhirnya mencapai level Qian tingkat menengah. Hauren menghabiskan sepanjang malam mengolah gulungan konsentrasi jiwa dan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan bergantian, menikmati setiap peningkatan kecil 0,01 atau 0,02 dalam kekuatan kultivasinya. Sebelum Hauren datang ke sini, dia telah dipusingkan dengan pemikiran Zhao Yanzi dan Xie Yujia. Setelah dia menenggelamkan dirinya dalam kultivasi, tidak ada yang dapat mengganggu pikirannya. Ayam jantan di desa berkokok saat langit berubah menjadi sedikit terang. Hauren makan semangkuk bubur untuk makan pagi. Merasa segar, dia kembali ke bukit. Kehidupan yang sederhana dan alami memberinya perasaan yang berbeda. Saat matahari berpindah dari timur menuju tengah langit, Hauren telah melakukan kultivasi selama setengah hari, dan nilai kultivasi kelihatannya telah mencapai 0,9. Sekarang, dia lebih mahir melepaskan pedang energi. Namun, semakin dekat dirinya ke level Kan, semakin lambat proses kultivasinya. Kelihatannya ada sebuah selubung tak terlihat yang menghalangi jalannya. Hanya tersisa setengah hari sebelum dia kembali,
tetapi level Kan kelihatannya jauh dari jangkauannya. Hao-Ren perlahan-lahan menguasai teknik level pertama dari gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, termasuk perpindahan esensi, penyerapan esensi, melepaskan pedang energi elemen, dan membentuk pedang energi Hundun di telapak tangannya. Melakukan kultivasi tekniknya dapat sedikit demi sedikit meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi peningkatan tingkatan adalah perubahan dalam kualitas. Jika seorang kultivator tidak dapat memperoleh pemahaman menyeluruh dan bukaan pertama dalam intisari naga tidak bisa dibuka, tidak ada gunanya berusaha lebih banyak melatih tekniknya. Hanya satu langkah, satu langkah. Hao-Ren merasa dia sangat dekat dengan level Kan saat nilai kultivasi kembali menjadi 1. Dibandingkan dengan sebelumnya sebagian besar kekuatannya terdiri dari esensi elemen air, sekarang dia memiliki semua 5 elemen yang seimbang. Dia dalam keadaan yang sempurna. Gong Zihao, Perdana Menteri Xia tiba-tiba muncul memakai kemeja lengan pendek abu-abu. Kenapa Anda di sini? Hao-Ren terkejut. Raja Naga mengirimku ke sini untuk memberi Anda pil eliksir abadi. Dengan kedua tangannya, Perdana Menteri Xia mempersembahkan sebuah kotak kecil sambil tersenyum. Tidak mudah membuat terobosan ke level Kan. Raja Naga hanya ingin mengujimu. Aku tidak membutuhkannya sekarang. Anda bisa meletakkannya di sana. Hao-Ren menunjuk tanah di sampingnya. Perdana Menteri Xia terkejut, tetapi dia melakukan apa yang disuruh. Menarik napas panjang, Hao-Ren duduk dan melanjutkan mengisi titik terobosan melalui kultivasi. Dia telah menyimpan petunjuk Suhan dalam pikirannya, tahu bahwa tingkat yang diperoleh melalui eliksir tidak stabil, dan dia sebaiknya tidak memakannya jika tidak perlu. Fuma seorang kultivator yang giat, tinggal setengah hari tersisa dan dia masih berusaha, pikir Perdana Menteri Xia sambil berdiri di bawah matahari. Kasih sayang yang berlebihan sering berakhir dengan penyesalan, sama seperti mimpi yang baik adalah yang paling mudah membangunkan seseorang. Sebuah pancaran 5 cahaya agung terbang melintasi angkasa dan sepercik cahaya sebesar gandum melayang turun dari angkasa. Menyilaukan mata Hao-Ren, dia merasakan sensasi terbakar di keningnya, dan tulisan di monumen dalam kuil Tau di atas gunung Greenstone tiba-tiba muncul dalam ingatannya. Klap! Klap! Kedua gelang-gelang gunung Tai di pergelangan tangan Hao-Ren putus satu demi satu.